إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نحمده سبحانه وتعالى على أن قد جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, segala puji hanyalah milik Allah. Marilah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, karena nikmat-Nya lah sampai saat ini kita masih berada dalam konteks kewajiban sholat Jumat berjamaah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapatkan syafa'atul uzma yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setiap bulan haji tepat pada tanggal 13 Zulhijjah, Allah telah menetapkan dan termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, baik tersirat maupun tersurat, bahwa Allah telah menyatakan kita untuk melaksanakan kurban yang telah dilaksanakan kemarin kurang lebih 4 hari berturut-turut dan disebut dengan hari Tasyrik. Maka seluruh umat Islam yang ada di dunia ini haram hukumnya untuk melaksanakan puasa, apapun jenis puasanya, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat hari kurban inilah konteks Al-Quran mengajarkan kita agar supaya kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebajikan, dan jangan pernah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan. Orang-orang yang mempunyai rezeki lebih, orang-orang yang sadar dengan cerita yang telah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan bahwa syariat Nabi Ibrahim alaihi salam sampai hingga hari kiamat akan tetap termaktub dan harus dilaksanakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita melaksanakan kurban, maka itu adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban artinya dekat. Barang siapa yang telah melaksanakan kurban, maka dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mengatakan bahwa seandainya kalau engkau ya Allah memberikan aku seorang anak, jangankan kambing, jangankan sapi, anakku akan kusembelih untuk kurban. Maka nantinya Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 hari berturut-turut di dalam mimpinya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya inni ara fil manami, ayat anakku, aku bermimpi berturut-turut 3 hari. Nabi Ibrahim bermimpi apa yang di dalam mimpinya? Atba'uka, agar aku menyembelih. Apa kata Nabi Ismail alaihi salam? Dengan pertimbangan keikhlasan, keridhaan dan ketakwaan iman yang luar biasa serta ihsan. Inilah bahwa sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam bukan hanyalah kurban, bukan hanyalah Idul Adha atau haji, tetapi banyak contoh hikmah yang diambil dari cerita Al-Quran
dengan kebenaran dan tidak ada kebohongan, bahwa sejarah orang-orang terdahulu termaktub di dalam Al-Quran dengan 6.666 ayat dan 114 surat, 30 juz, bahwa Al-Quran benar adanya, maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Qala ya bati, wahai ayahku, jikalau memang itu perintah Allah, jikalau itu datangnya dari Allah, jangan sungkan-sungkan, laksanakanlah perintah Allah, maka aku akan kau dapatkan dalam keadaan sabar." Inilah bahwa kita mengambil suri tauladan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang bapak yang melepaskan egonya terhadap anaknya, yang menuntun anaknya dan keluarganya, istrinya, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Buktinya nyata bahwa Al-Quran telah menetapkan Nabi Ismail agar disembelih lewat mimpi Nabi Ibrahim. Ini yang disebut dengan apabila kita beribadah kepada Allah, jangan pernah kita melupakan bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan, dan jangan pernah kita menganggap dimanapun saja berada bahwa Allah itu tidak melihat. Meskipun di lubang semut, Allah akan memperhatikan perbuatan kita sekecil apapun. Kita orang Islam, ya alhamdulillah, karena Allah telah meridhoi dan memberikan hidayah, tapi hidayah kepada ibu dan bapak kita, sehingga kita dituntut menjadi orang Islam, Islam keturunan. Dan kita tekadkan berdakwah tauhidlah yang menguatkan syahadat kita kepada Allah. Lewat mana? Lewat kita sholat kepada Allah, melakukan ibadah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Islam itu adalah pembungkus. Islam itu ibarat buah adalah kulit. Ya, kalau seandainya ada orang Islam yang melakukan sholat, dia orang Islam. Dia melaksanakan haji, jelas dia orang Islam. Dia melaksanakan sholat 5 waktu, jelas dia orang Islam. Kalau sudah kulit, maka di dalamnya ada isi. Iman yang disebut dengan isi adalah iman. Orang Islam yang beriman tentunya akan takut melakukan pelanggaran yang dilarang Allah, dan akan terus menjalankan perintah Allah selama hidupnya. Dan ketika kulit membungkus isi, maka buah itu akan ada rasa. Rasa buah itu apakah manis, apakah pahit, apakah asam? Maka rasa di dalam ibadah kita harus ada rasa. Bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan rasa dalam mimpinya, yakin 100% bahwa ini dari Allah, karena 3 hari berturut-turut. Nabi Ismail yakin ini perintah Allah, rela untuk dipotong. Dan Siti Hajar, seorang ibu yang biasanya lemah, kalau anaknya jatuh ataupun hilang, dia tidak akan tidur dan menangis 3 hari 3 malam. Seorang Siti Hajar, seorang ibu rela dan ikhlas anaknya untuk dikorbankan dengan kebijaksanaan Allah, bahwa benar-benar Islam ihsan. Iman Nabi Ibrahim benar-benar kulit, isi dan rasanya, bahwa Allah itu ada dan dialaminya. Dan Allah dengan bijaksananya mengganti kurban dengan kambing domba. Inilah bahwa kita harus melaksanakan keislaman, keimanan, dan rasa kita bahwa Allah telah memperhatikan kita, setiap langkah kita, setiap napas kita, dari bangun tidur sampai bangun kembali, sampai tidur kembali. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita semua adalah orang-orang yang berpotensi untuk menjadi orang yang buruk sekalipun, dan kita juga berpotensi menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha, bahwa merugilah, bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang membersihkan dirinya. Di antaranya adalah orang-orang yang telah melaksanakan kurban kemarin, adalah orang-orang yang membersihkan dirinya di hadapan Allah dan mendekatkan dirinya di hadapan Allah. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat rugilah bahwa orang-orang yang telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan kurban, untuk melaksanakan haji, tetapi dia tidak ada keyakinan, azam, niat, dan juga untuk melaksanakan tahun depan, bahwa itu adalah orang-orang yang kita khawatirkan di dalam diri kita adalah Allah telah menutup hidayah, taufik dan inayahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang selalu diberikan hidayah, taufik dan inayahnya setiap nafas kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم على أبي الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولو يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.